Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullahu taala. Sekarang kita sampai pada halaman 113 tentang hifdzul Quran, menghafalkan Al-Quran. Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah berkata, "Tsumma al-imanu bi annal Qur'ana mahfuzun fi sudurir rijal." Kita mengimani bahwasanya Al-Quran itu dihafalkan dalam dada-dada para penghafalnya. Ini ada kaitan masih dengan pembahasan kita di halaman 86 yang berkaitan khusus tentang Al-Quran, tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Al-Quran. Halaman 86 kita baca sekedar mengulang lagi tentang akidah Ahlus Sunnah berkaitan dengan Al-Quran. Kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, "Tsumma ba'da dzalika an ya'lama bi ghairi syakkin wala miryatin wala wuqufin annal Qur'ana kalamullah." Wajib untuk diketahui, wajib diyakini tanpa ada keraguan, tidak boleh ada kebimbangan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Wa wahyuhu, Al-Quran adalah wahyu Allah. Wa tanziluhu, Allah yang menurunkan Al-Quran. Fihi ma'ani tauhidihi, di dalamnya ada pembahasan tentang tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, dalam rububiyahnya, dalam asma wa sifatnya, wa ma'rifatihi wa alaihi wa sifati wa asma'ihi. Di dalamnya ada penjelasan bagaimana mengenal Allah, bagaimana Allah mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada hambanya dan berkaitan dengan sifat-sifat serta nama-namanya. Wa huwa ilmun min ilmihi ghairu makhluk. Al-Quran adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan dia bukan makhluk. Wa kaifa quri'a, bagaimanapun Al-Quran dibaca. Wa kaifa kutiba, bagaimanapun dia ditulis. Wa hitsu tuliya, bagaimanapun dia dibaca. Wa fi ay maudhi'in kana fis sama wujida au fil ardi, di mana saja dia berada di langit maupun di bumi. Hufidha fil lauhil mahfuz, dia dicatat dalam lahul mahfuz. Wa fil masahib, dia ditulis di dalam mushaf. Wa fi alwani sibyan, dalam tulisan-tulisan
anak-anak yang belajar Al-Quran, au fi hajarin mangkusha, atau dia diukir di atas bebatuan, wa ala kulli halat wa fi kulli jihad fahuwa kalamullah ghairu makhluk. Dia adalah kalamullah bagaimanapun keadaannya. Ini sekali lagi yang harus diyakini oleh seorang muslim Al-Quran kalamullah. Baik dia didengar oleh telinga, dihafalkan dalam dada-dada para penghafalnya, atau dia ditulis di dalam kertas atau dalam mushaf, atau dia yang ada di Lauhul Mahfuz, itu sama kalamullah, tidak ada bedanya. Ini untuk mengkantor, membantah sebagian kelompok yang mengatakan Al-Quran kalamullah itu yang hanya di Lauhul Mahfuz, sedangkan yang diturunkan sekarang bukan kalamullah, itu hanya istilahnya kopian, ibarah an kalamillah. Ini ucapan yang batil, menyelisihi Al-Quranul Karim. Allah jelas-jelas dalam surat At-Taubah, kalau tidak salah ayat yang ke-6 mengatakan, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada salah seorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah. Allah menamakan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan apa? Kalamullah. Bukan ungkapan dari kalamullah atau fotokopian lah istilahnya, ibarat an kalamillah atau hikayat dari kalamullah. Tidak, Allah langsung menamakan Al-Quran kalamullah. Makanya ditekankan di sini juga, Al-Quran itu ketika dihafalkan dalam dada-dada manusia, itu tetap dia kalamullah. Apapun, bagaimanapun keadaannya, sebagaimana kata Imam Ibnu Battah Al-Kubari tadi, itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan sepakat ulama mengatakan, man qala Al-Quran makhluk faqad kafar. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Kenapa demikian? Karena dia menyerupakan Allah dengan makhluk, menyerupakan kalamullah dengan makhluk. Dan sebagaimana kata gurunya Imam Bukhari yang bernama Naim bin Hammad rahimahullah, man syabbahallah bi syai'in min khalqihi faqad kafara. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan salah satu makhluknya, maka dia kafir. Ini sekali lagi pembahasan tentang Al-Quran. Dan ini yang Allah telah firmankan dalam surat Al-Ankabut ayat 49, bahwasanya Al-Quran itu dihafalkan. Dan ini juga kata para ulama salah satu bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya Al-Quran tetap murni, tidak mungkin bisa ada yang merubahnya ataupun mengotak-atiknya. Karena Allah telah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga. Ini janji Allah, dan Allah nggak akan mungkin mengingkari janjinya. Di antaranya Allah jadikan sebagian hamba-hambanya hafal Al-Quranul Karim. Beda dengan kitab-kitab yang lainnya. Al-Quran dijaga oleh Allah kemurniannya. Siapapun yang berusaha untuk mengotorinya, siapapun yang berusaha untuk mengotak-atiknya, ditambah dikurang dan seterusnya, pasti cepat atau lambat akan terbongkar. Dan ini sudah rahasia umum. Contoh saja kelompok Syiah Rafidhah, mereka menuduh Al-Quran tidak orsinil. Mereka mengatakan seperti dalam kitab mereka Al-Kafi, bahwasanya kanal Quran alladzi nazala bi Jibril ala Muhammad sallallahu sabata asyar alfi ayat. Kata orang-orang Syiah Rafidhah qatalahumullah, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril sebetulnya kata mereka 17.000 ayat. Padahal yang ada sekarang ada 6.000 sekian. Sepertiga yang tersisa, 2/3-nya kata mereka tidak ada. Artinya Al-Quran mereka tuduh tidak murni lagi. Ini salah satu kekufuran Syiah Rafidhah. Makanya beda
Islam dengan agama Syiah Rafidhah. Bedanya kita dengan mereka bukan masalah fikih, beda masalah apa? Rukun iman. Di antaranya masalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an mereka lecehkan, ya, dengan mengatakan sudah tidak murni lagi, dan mereka pun memberikan tambahan-tambahan, ya, di antaranya dalam tafsir kitab, ya, atau dalam buku tafsir mereka. Di rumah saya ada kitabnya, kitab tafsirnya Syiah yang berjudul Tafsir Al-Ayyashi. Di mukaddimahnya dikatakan dengan terang-terangan bahwasanya Al-Quran yang ada sekarang itu sudah ada pengurangannya, perubahannya dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Dan juga dalam kitab Al-Kafi, ya, punyanya mereka juga tadi disebutkan ada tambahan-tambahan ayat-ayat. Contoh misalnya dalam surah Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Itu dalam mushaf kita demikian. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalau dalam mushaf mereka ada tambahan fi aliyin. Ini mereka apa? Berusaha menambah-nambahi ayat-ayat Al-Quran. Namun dibongkar oleh para al-ulama. Intinya siapapun yang berusaha untuk mengotak-atik Al-Quran pasti akan terbongkar. Di antaranya karena banyak hufadzul Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran, bahkan yang masih kecil saja sudah apa? Banyak yang hafal Al-Quran. Ya, hafal Al-Quran suatu yang luar biasa keutamaannya, dan itu salah satu ciri khas para ulama, terutama ulama salaf terdahulu. Mereka sangat antusias menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafalkan kitab-kitab para ulama-ulama sebelum mereka. Contoh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Padahal waktu itu beliau yatim, ditinggal mati oleh ayahnya. Yang mendidik adalah ibunda beliau. Usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Usia 10 tahun hafal kitab hadis Muwatta Imam Malik. Gurunya Imam Malik rahimahullah, beliau hafalkan kitab hadisnya. Luar biasa. Ini perjalanan para ulama salaf dahulu dalam menimba ilmu agama. Mereka sangat antusias untuk apa? Menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafalkan kitab-kitab yang lainnya. Dan ini yang Allah isyaratkan dalam surat Al-Ankabut ayat 49. Allah berfirman, bal huwa ayatun bayyinat. Bahkan Al-Quran adalah ayat-ayat yang terang benderang dalam dada para ahli ilmu. Kata Imam Ibnu Katsir, di sini kita nukilkan ucapan Ibnu Katsir tentang ayat tadi, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, hadzal Qur'an ayatun bayyinatun wadihatun fid dilalah 'alal haqqi. Al-Quran adalah ayat-ayat yang terang benderang dalam kandungannya. Ini yang mungkin pernah kita sampaikan ketika ada pertanyaan tentang ayat-ayat tentang sifat Allah. Karena ada syubhat, kerancuan atau kegagalan paham dari sebagian kaum muslimin yang mengatakan ayat-ayat tentang sifat Allah itu mutasyabihat, samar-samar. Ini tidak benar. Ayat-ayat Al-Quran secara asal adalah ayatun bayinat muhkamat, ayat-ayat terang benerang. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, al-istiwa'u ma'lum. Arti istiwa dalam Al-Quran, Ar-Rahman alal asistawa, itu maklum. Secara makna, secara bahasa Arab sudah dimaklumi, bukan samar-samar. Ini yang harus dipahami oleh setiap muslim-muslim. Ayat-ayat Al-Quran secara asal muhkamat, terang benderang. Apalagi sudah kita sampaikan, Al-Quran itu hudal linas, petunjuk. Namanya petunjuk, gak mungkin gak jelas, gak mungkin samar-samar ya. Ini sekali lagi yang harus diyakini. Apalagi berkaitan dengan sifat-sifat Allah, ayatnya muhkamat. Kalaupun sebagian orang belum paham, itu bukan karena ayatnya, dianya yang belum paham. Maka fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Al-Quran adalah ayat-ayat yang terang benderang dalam isinya, ya, fid dilal al-haq, terutama dalam menunjukkan kepada kebenaran, amran wa nahyan wa khabaran. Baik ayatnya berkaitan dengan perintah, dengan larangan,
dengan kabar berita semuanya terang benderang. Ya. Kitabun uhkimat ayatu, ayat-ayat Al-Quran itu uhkimat, muhkamat, itu secara asal ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, yahfazuhu al-ulama, ayat-ayat itulah yang dihafalkan oleh para al-ulama, itulah Al-Quran yang dihafalkan oleh para al-ulama. Ini sekali lagi salah satu bentuk pujian Allah kepada para ulama, merekalah yang menghafalkan Al-Quran. Yassarallahu alaihim hifdzan wa tilawatan wa tafsiran. Allah mudahkan para ulama untuk menghafalkan Al-Quran, untuk membaca dan mentafsirkan Al-Quranul Karim. Jadi sekali lagi, Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Bagaimanapun dia dihafalkan, dibaca dan seterusnya, tetap dia kalam Allah. Dan juga dalam penjelasan ini ada keutamaan kedudukan orang yang menghafal Al-Quran. Namun ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, hafalan itu penting dalam talabul ilmi khususnya, terutama bagi yang masih kecil, remaja ataupun yang masih muda. Ya, kalau yang sudah sepuh ya sudahlah. Ya, alhamdulillah masih hafal Al-Fatihah itu sudah luar biasa. Namun kalau bisa lebih dari itu, ya itu kebaikan di atas kebaikan. Namun yang lebih tekan oleh para ulama yang mereka masih istilahnya cerdas, yang masih cemerlang hafalannya, selayaknya untuk banyak menghafal Al-Quranul Karim. Ya. Kata Al-Imam Ibnu Battah Al-Bukhari rahimahullah, wa man istadhara al-Qur'an summiya hamila kitabillahi azza wa jalla. Orang yang bisa menghafalkan Al-Quran dinamakan hamila kitabillah, yang istilahnya membawa Al-Quranul Karim. Hamil, ya hamala yahmilu, membawa Al-Quran. Artinya istilahnya memikul Al-Quran, dialah yang mengibarkan bendera Al-Quran. Kemudian kita mau sampaikan lagi poin berikutnya dari hadis, namun ini dua-duanya tidak sahih. Yaitu ada sebuah hadis yang berbunyi, alladzi laisa fi jawfi syai'in minal Qur'an kal baitil kharib, yang dalam tenggorokannya tidak ada sedikit pun dari hafalan Al-Quran, perumpamaannya seperti rumah yang rapuh, yang roboh. Namun ini hadisnya dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau mau referensinya dalam kitab Dhaif Sunan Tirmidzi nomor 554. Demikian pula hadis berikutnya, la taghrannakumul masahif al-mu'allaqah, jangan kalian tertipu dengan al-masahif, yang mushaf yang digantungkan. Fa innallaha azza wa jalla la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an bi ghammin, karena Allah tidak akan mengadab dengan kesedihan hati yang paham Al-Quran. Ini juga didhaifkan, di antaranya nanti akan kita sampaikan sedikit dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Namun intinya ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, yang pertama kewajiban kita sebagai seorang muslim muslimah adalah membaca Al-Quran. Allah mengatakan waratil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan baik. Rasul mengatakan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi, bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada yang membacanya, yang berpegang teguh dengannya. Itu kewajiban kita membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, tidak cukup hanya membaca, namun harus mentadaburi. Ya. Membaca ini juga berkaitan dengan hafalan tadi. Tidak cukup hanya membaca, menghafal, harus apa? Mentadaburi, mempelajari isinya. Karena apalah dihafalkan kalau tidak apa? Paham isinya. Allah mengatakan afala yatadabbarun al-Quran, tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Apakah dalam hati mereka ada kuncian? Am ala qulubin akfaluha. Dan
mentadaburi, memahaminya tentunya dengan pemahaman yang benar, bukan sekedar belajar begitu saja, harus dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat Rasul yang mereka langsung belajar Al-Quran dari Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan pemahaman para tabi'in dan pemahaman tabi'ut tabi'in. Makanya Imam Ibnu Katsir dalam muqaddimah tafsir beliau menjelaskan metode tafsir Al-Quran yang benar, yaitu tafsir ayat dengan ayat, tafsir ayat dengan hadis yang sahih, kemudian tafsir ayat dengan ucapan para sahabat, tafsir ayat dengan ucapan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini metode tafsir yang benar, karena mereka lah orang-orang yang paling paham tentang Al-Quran. Makanya dahulu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang Rasul doakan, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas tentang agamamu dan pahamkan dia tafsir Al-Quran. Dan beliau pun menjadi ahli tafsir Al-Quran dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kelompok Khawarij, bapaknya teroris dulu atau nenek moyangnya teroris, itu mau memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas diutus untuk menasihati mereka, berdialog dengan mereka. Abdullah bin Abbas mengatakan, jitukum min indi ashabi Rasul sallallahu, aku diutus dari kalangan para sahabat Rasul sallallahu, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin wal ansar, alaihim lazal alaihimul Quran, kepada mereka lah diturunkan Al-Quran, wahum a'lam minkum bitafsirihi, dan mereka lebih paham tentang tafsir Al-Quran dibandingkan kalian. Ini yang harus apa? Dipaham. Jangan asal apa? Mentafsirkan Al-Quran. Seperti tadi kelompok Khawarij, ya kalau sekarang teroris, mereka juga apa? Pakai ayat, tapi apa? Mereka tafsirkan dengan pemikiran mereka sendiri, sehingga apa? Sesat menyesatkan, sehingga muncul terorisme diantaranya karena apa? Salah mentafsirkan, tidak kembali kepada tafsir para salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Makanya Rasul ketika mentahdzir, memperingatkan kita dari kelompok Khawarij, kelompok teroris, ya, Rasul mengatakan, sayakhruju qaumun fi akhir zaman ahdatsul astan sufahul ahlam, akan muncul di akhir zaman sekelompok orang yang mereka masih muda belia, namun sufahul ahlam, masih bodoh akal mereka, pendek akal mereka. Yaqrauna min khairi kalibariyah, mereka rajin membaca Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran. Ini kata Rasul, mereka ini meskipun rajin bahkan menghafal Al-Quran, kata Rasul, la yujawizu imanum hanajirahum, namun keimanan mereka, bacaan Al-Quran mereka tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Kata para ulama, artinya mereka tidak paham isi Al-Quran yang sebenarnya. Bahkan tokoh mereka, kelompok Khawarij dahulu, yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, siapa itu? Abdurrahman bin Muljam. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia diangkat sebagai guru Al-Quran. Ini sekali lagi kata para ulama, apalah artinya dia ahli baca Al-Quran, bahkan juga hafal Al-Quran, tapi kalau pemikirannya pemikiran yang sesat menyesatkan. Makanya kata para ulama, hafalan itu penting, tapi yang lebih penting lagi pemahaman yang benar. Maka jangan dibalik, pemahaman belakangan yang penting hafid. Enggak. Apalah artinya hafid Al-Quran namun nggak paham isi Al-Quran. Hafid Al-Quran, Masya Allah luar biasa hafalannya, namun berbuat syirik kepada Allah, padahal isinya Al-Quran berkaitan dengan tauhid, larangan berbuat apa? Syirik. Hafal Al-Quran namun apa? Suka meninggalkan salat, sedangkan dalam Al-Quran aqimus shalah. Ini sekali lagi tidak dibenarkan sama sekali. Sekali lagi kita bukan meremehkan masalah hafalan Al-Quran. Sudah kita sampaikan tadi, para ulama antusias menghafal Al-Quran, menghafalkan ilmu. Namun yang lebih utama
yang lebih mereka utamakan daripada hafalan, yaitu pemahaman. Dan ini yang Rasul sabdakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, rawahu Bukhari wa Muslim. Kata Rasul, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah faqihkan. Bukan Allah jadikan dia hafal Al-Quran, Allah pahamkan dalam masalah apa? Agamanya. Harus kita apa? Mendudukkan suatu pada apa? Tempatnya. Tetap ya, misalnya yang punya anak di pondok dan sebagainya atau di sekolah, di support untuk banyak hafalan, entah ayat ataupun hadis ataupun ucapan para ulama salaf. Tapi yang lebih penting dari itu, bagaimana memahamkan anak-anak terhadap Islam yang sebenarnya, Islam ala Rasul, Islam ala para sahabat Ar-Rasul. Ya, jangan hanya apa? Dikejar terus hafalan-hafalan, yang penting hafalan. Kayaknya apa? Itu puncak dari ilmu atau akhir dari ilmu. Tidak. Ya. Sekali lagi, contohnya tadi, tokohnya, nenek moyangnya kelompok teroris Abdurrahman bin Muljam, ahli Al-Quran. Namun akhirnya apa? Ya, dihukum mati oleh para salafus saleh karena dia membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, bahkan tokoh-tokoh teroris di negeri kita ini juga luar biasa. Ada sebagian mereka yang hafal Al-Quran, hafal kitab-kitab hadis. Tapi apalah artinya kalau pemikirannya menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dari pemahaman para salafus saleh. Sekali lagi, jangan gagal paham. Bukan kita meremehkan masalah hafalan. Hafalan sangat penting. Bahkan kita sering memotivasi para santri, para penuntut ilmu agama banyak menghafal. Namun yang lebih penting dari itu, bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafu as-saleh. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian seperti yang kita janjikan tadi, berkaitan dengan masalah Al-Quran di sini, kita mau bacakan sedikit dari ucapan Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i dalam kitab beliau At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran. Ya, kalau diterjemahkan judulnya ya secara letterlek, penjelasan tentang adab-adab pembawa Al-Quran. Ini ada kaitan dengan kata-kata tadi, yang menghafalkan Al-Quran dinamakan hamil kitabillah. Hamil itu istilahnya bentuk tunggal, bentuk jamaknya hamalati, yang membawa Al-Quran. Ini adab tentang orang-orang yang menghafal, membaca Al-Quran. Tadi kita sampaikan Imam An-Nawawi dalam kitabnya ini membawakan hadis yang mirip dengan tadi, namun dhaif, ya sudah kita sampaikan tadi. Di halaman 16 dalam kitab ini disebutkan oleh Imam Nawawi tentang keutamaan membaca Al-Quran. Ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa Al-Quran." Karena Allah tidak akan mengadab hati yang memahami Al-Quran. Namun kata pentahqiq yang menulis keterangan footnote di kitab ini, Syekh Abdul Qadir Arnaud, beliau mengatakan isnaduhu dhaif, riwayatnya lemah, wallahu taala alam. Kemudian kita mau bacakan dari ucapan Imam An-Nawawi yang berkaitan dengan adab yang wajib dilaksanakan oleh manusia terhadap Al-Quran. Beliau mengatakan di halaman 131, ajma'al muslimun ala wujubi ta'zimil Qur'anil aziz alal itlaq. Kaum muslimin sepakat tentang kewajiban mengagungkan Al-Qur'anul Karim atau Al-Qur'anul Aziz alal itlaq, secara mutlak. Tidak boleh Al-Qur'an dilecehkan, dinodai, apalagi sampai diinjak-injak. Ini kufur. Kalau orangnya muslim, muslimah, jelas-jelas dia tahu itu Al-Quran, mushaf Al-Quran diinjak-injak, ini kufur besar, murtad dari
al-Islam. Secara mutlak wajib mengagungkan Al-Qur'anul Karim. Wa tanzihuhu, mensucikannya, wa siyanatuhu, menjaganya. Wa ajma'u ala anna man jahada minhu harfan mimma ajma' alai au zada harfan lam yaqra bi ahadun wa huwa alimun bidzalik fa huwa kafirun. Kata Imam Nawawi, dan kaum muslimin sepakat, barang siapa mengingkari satu huruf yang telah disepakati di dalam Al-Quran, atau dia menambah satu huruf yang tidak pernah dibaca oleh kaum muslimin, maka kalau dia paham perbuatannya tersebut, maka dia kafir. Ini hati-hati, ini masalah Al-Quran, kitabullah, kitab suci yang wajib untuk jaga kesuciannya. Kemudian dinukilkan oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i ucapan Imam Al-Hafidz Abul Fadl Al-Qadhi'iyad. Imam Al-Qadhi'iyad rahimahullah. Imam Al-Qadhi'iyad berkata, "I'lam anna man istakhaffa bil Qur'an au bil mushaf au bi syai'in minhu au sabbahuma au jahada harfan minhu au kadzdzaba bi syai'in mimma saraha bihi fihi min hukmin aw khabarin aw athbata ma nafa aw nafa ma athbatahu wa huwa alimun bidzalik aw syakka fi syai'in min dzalik fa huwa kafirun bi ijma'il muslimin." Kata Imam Al-Qadhi'iyad rahimahullah, ketahuilah, barang siapa yang melecehkan Al-Qur'an, yang mencela, memperolok, menghina Al-Qur'an, contohnya yang sudah kita sebutkan kapan lalu, yang mengatakan Al-Quran firman Allah nasikh mansukhnya itu sama dengan esok tempe sore delek. Ini melecehkan Al-Quran, ini menghina Al-Quran. Kita mau baca bagaimana hukum orang tersebut. Kata Imam Al-Qadhi'iyad, ketahuilah barang siapa melecehkan Al-Quran, karena insya Allah antum paham sendiri, kata-kata isuk tempe sore dele itu negatif atau positif? Ente itu sore tempe isuk dele itu mencela atau memuji? Kalau orang itu waras pasti mengatakan ini bentuk apa? Mencela. Kalau dikatakan dalam Al-Quran nasikh mansukhnya itu isuk tempe sore dele, ini menghina apa? Al-Quran. Kata Al-Qadhi'iyad, ketahuilah barang siapa yang melecehkan, merendahkan Al-Quran, atau merendahkan mushaf, atau sesuatu dari Al-Quran, atau mencela keduanya, atau dia mengingkari satu huruf dari Al-Quran, atau mendustakan sesuatu yang terang benderang dari Al-Quran, baik berupa hukumnya ataupun kabar beritanya, atau dia menetapkan apa yang ditiadakan oleh Al-Quran, atau dia meniadakan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran, sedangkan dia tahu kelakuannya tersebut, atau dia ragu tentang Al-Quran, maka kafir dengan ijma' kaum muslimin. Hati-hati, masihkah antum mau belajar dari orang-orang yang menghina Al-Quran? Naudzubillahi min dzalik. Intinya sekali lagi, ini akidah kaum muslimin terhadap Al-Quranul Karim. Kurang berapa menit? Masih lama. Baik, kita lanjutkan lagi poin berikutnya, halaman 114 poin 26. Baina Musa wa malakil maut alaihi wassalam, tentang hadis yang berkaitan dengan Nabi Musa dan malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Kita baca ucapan Imam Ibnu Battah Al-Bukhari rahimahullah. Kata beliau, wal ikraru bi hadisi Musa alaihissalam ma'a malakil maut wa annahu latamahu. Ahlu sunnah wal jamaah, ahlul hadis, ulama salaf mengikrarkan, membenarkan hadis yang berkaitan dengan kisah Nabi Musa yang menempeleng malaikat pencabut nyawa. Ini disampaikan berkaitan dengan konsekuensi seorang muslim
yang telah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ketika sudah mengikrarkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensinya membenarkan semua kabar berita dari Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Selama hadisnya sahih, wajib dibenarkan. Masuk akal kita atau tidak, wajib membenarkan. Kalau kita masih belum paham, tanya. Jangan langsung ditolak. Itu berarti Anda naudzubillah min dzalik, menolak hadis Rasulullah SAW. Kalau tadi berkaitan dengan Al-Quran, ini berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW. Dan Allah mengatakan, wa ma'atakum rasulu fakhudhu. Apa yang Rasul ajarkan, ambillah. Ya. Orang Muslim sejati tidak ngeyel, tidak membangkang apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya berkaitan dengan hadis Nabi Musa pernah menempeleng malaikat pencabut nyawa. Hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Kita mau bacakan, dan juga dalam Sahih Muslim dan juga kitab-kitab hadis yang lain. Ini kita menukilkan dari Sahih Bukhari, Kitabul Janaiz. Yang punya Sahih Bukhari nanti dilihat, Kitabul Janaiz nomor 1339. Kita baca dulu redaksinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ursila malakul maut ila Musa alaihi wassalam. Malaikat pencabut nyawa pernah diutus kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata para ulama, dalam bentuk manusia. Malaikat diutus dalam bentuk manusia. Falamma ja'ahu sokkahu. Ketika malaikat mau datang kepada Nabi Musa, langsung ditempeleng sampai istilahnya terluka ataupun cacat ataupun tercongkel matanya. Faraja ila rabbih, malaikat tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, seraya berkata kepada Allah, arsaltani ila abadin la yuridul maut. Engkau ya Allah mengutusku kepada hamba yang tidak menghendaki kematian. Faradallahu azza wa jalla alai ainahu. Allah pun mengembalikan mata malaikat tadi. Wa qala irji. Kemudian Allah berfirman, memerintahkan malaikat irji, kembali kepada Musa. Fakullahu yadahu ala matni thawrin falahu bikulli ma ghatat bihi yaduhu bikulli syaratin sana. Kembalilah engkau kepada Nabi Musa dan katakan kepadanya, kalau dia masih mau panjang umur, untuk dia meletakkan tangannya di atas punggung seekor sapi, dan setiap bulu yang dia tutup dengan tangannya itu tambahan setahun usianya. Qala ay rabbi thumma madza. Kemudian kata malaikat, kemudian setelah itu apa? Qala tsummal maut. Kemudian setelah itu kematian. Qala fal'a. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, sekarang aku mau mati. Kata para ulama, dalam artian meskipun dipanjangkan usianya tetap akan mati juga. Maka Nabi Musa mengatakan, sekarang aku juga mau mati. Fasa'alallaha an yudniyahu minal ardil muqaddasah ramyata hajat. Namun Nabi Musa memohon kepada Allah agar didekatkan kalau mati dengan Baitul Maqdis atau tempat yang suci, ramyata hajar, sejarak lemparan batu. Qala Rasulullah SAW. Kemudian ditambahkan lagi sabda Rasulullah SAW, falau kuntu thamma la ra'aitukum qabrahu ila janibit tariq indal kathibil ahmar. Seandainya aku waktu itu ada di sampingnya atau berada pada waktu itu, aku akan memperlihatkan kalian tempat pemakaman atau kuburan Nabi Musa alaihissalam. Ila janibit tariq, di samping jalan indal kathibil ahmar. Sekali lagi, hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ada orang-orang aklaniyun, dalam syarah Imam Nawawi dikatakan oleh Imam Al-Maziri, kelompok ateis atau kalau sekarang kelompok liberal dengan akal picik mereka mengatakan ini nggak mungkin benar, ini fiktif atau tidak sesuai dengan
logika akal. Kita jawab, akalnya siapa? Kalau akalnya orang beriman, akalnya ahli sunnah, maka pasti apa? Membenarkan apa yang Rasul katakan selama dalam hadis yang sahih pasti benar dan wajib dibenarkan. Jangan seperti kelompok kaum musyrikin jahiliyah. Seperti dalam tarikh atau dalam sejarah ketika Rasul menceritakan bagaimana beliau di Isra Mi'rajkan dalam waktu yang singkat. Subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, kemudian Allah naikkan ke langit dalam waktu 1 malam. Orang musyrikin mengatakan tidak mungkin, ini khayal. Maka mereka mendustakan apa yang Rasul kabarkan. Ketika mereka ingin menguji Abu Bakar As-Siddiq atau ingin memprovokasi Abu Bakar As-Siddiq, kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau memang itu Rasul yang mengatakan, aku membenarkan. Ini sifat orang yang beriman. Selama itu hadisnya sahih dari Rasulullah SAW, wajib sami'na wa sadaqna. Ahlus sunnah mengatakan ini hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari. Kemudian apa yang mereka permasalahkan tadi, bagaimana Nabi Musa kok menempeleng malakul maut? Kata para ulama, seperti yang kita isyaratkan tadi, malaikat maut tadi Allah utus untuk menguji, dengan apa? Bentuk manusia. Antum saja, kalau ada orang datang ke rumah antum mau membunuh, antum pasrah, tafadhol ahlan wa sahlan? Atau antum membela diri? Membela diri. Ini kalau orangnya apa? Waras. Ini juga Nabi Musa alaihissalam didatangi oleh seseorang, beliau tidak tahu kalau itu malakul maut karena dalam bentuk apa? Manusia. Wajar kalau beliau apa? Membela diri. Atau bahkan sampai tadi menempeleng dan apa? Sampai tercongkel mata malakul maut tersebut dalam bentuk manusia. Dan kata sebagian para ulama, ini sebetulnya juga sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Yaitu, ini kalau kita ada pembahasan masalah orang ngintip di rumah, itu kalau dicolok dengan apapun misalnya sampai terluka, dalam syariat Islam dibolehkan. Itu ada pembahasan tersendiri. Namun ini pembahasannya, ini nggak salah Nabi Musa. Dalam syariat Nabi Muhammad pun dibolehkan. Karena apa tadi? Nabi Musa tidak tahu kalau itu malakul maut. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji Nabi Musa alaihissalam. Makanya pada istilahnya edisi yang kedua, pada waktu kali yang kedua malaikat datang dengan membawa tanda dia adalah malaikat pencabut nyawa yang diutus oleh Allah, maka Nabi Musa apa? Pasrah. Allah. Paham ya? Ini secara logika sangat apa? Masuk sekali. Kalau apa? Logikanya sehat, logika orang muslim dan muslimah yang sejati. Namun itulah kelompok liberal yang selalu apa? Ngeyel sebagaimana nenek moyang mereka dari kaum musyrikin, bahkan seperti iblis laknatullah alaih yang selalu menolak Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kata Imam Ibnu Battah Al-Bari, wala yaruddul hadits al-marwifi wala yungkiru illa mubtadi'un dha'ifur ra'i. Dan tidaklah yang menolak mengingkari hadis ini kecuali ahli bid'ah yang lemah akalnya, yang pici akalnya. Hakadha qalatil ulama fi maraddah wa tawaqqafa anhu. Itulah yang diucapkan oleh para ulama terhadap orang-orang yang menolak hadis ini. Dan ini juga dibahas oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Lum'atul I'tiqad, dan juga oleh sepupunya Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad yang sudah kita alhamdulillah pelajari dahulu. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.